Jadi bangsa besar, menjadi negara maju. Jadi bukan sebatas dongeng, mitos atau legenda saja. Bahkan dunia ini kan berjalan pada peradaban yang diukir, ditemukan oleh banyak para ilmuwan dan penguasa-penguasa muslim saat itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan Islam itu ketika menguasai dunia akan mundur, tuh mundur malah mundur kemana gitu. Kalau mundurnya 600 tahun yang lalu, kita akan menemukan bagaimana atas 10 tahun yang lalu misalnya, kita menemukan tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Razi itu. Ya, menemukan sains-sains besar yang sekarang diterapkan di dunia itu. Dan setelahnya. Bahkan strategi militer, peralatan militer itu kan banyak sekali bersentuhan dengan bagaimana peradaban Islam. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekarang kita ini percaya diri, yang bisa jadi kita ini terjebak dalam keujuban, keangkuhan. Saya percaya diri berlebihan, kita lihat saja misalnya negara seperti Amerika sekarang, itu yang dikenal masyarakat apa? Angkuh, sombong gitu. Mukhtal, fakhur. Allah nggak suka, innallaha yuhibbu kana mukhtalan fakhur. Allah nggak suka dengan orang itu yang sombong lagi membanggakan diri. Enggak, itu bukan seperti itu. Dibenci sekarang Amerika itu. Ini Allah lagi tegur keras, karena enggak tahu saya ini jangan-jangan saya tuh sempat berpikir bahwa Trump ini diutus oleh Tuhan Allah itu jadikan presiden Amerika itu memang untuk menghancurkan Amerika. Jangan caranya begitu saja. Allah kalau mengutus menghancurkan suatu kaum gampang saja. Utus orang paling bobrok itu kan hancur tuh. Sekarang Amerika mengalami kerugian besar-besaran ini. Tesla itu kan lo kata-kata, mohon maaf ya, ini kita sedang bahas isu internasional ya, sedikit-sedikit tahulah, nggak apa-apa kita ini. Diawali dengan keinginan Trump untuk menguasai Greenland dan Kanada, itu kan luar biasa efeknya itu. Terus ingin menjadikan Gaza sebagai tempat rekreasi itu. Wah, itu ternyata menyulut kebencian luar biasa dunia. Luar biasa dunia, itu kesombongannya Amerika. Belum lagi perang tarif itu kan. Lah itu kesombongan. Itulah kesombongan. Itu bukan percaya diri yang diinginkan dalam Islam. Itulah kesombongan, keangkuhan. Percaya diri dalam Islam itu bukan berlawanan ketawakalan kita pada Allah. Bahkan sebenarnya ada keseimbangan gitu ya, antara percaya diri dengan tawakal dalam Islam itu. Kita memang kemudian dengan kepercayaan diri kita itu harus bekerja keras, haruslah. Tetapi jangan lupa untuk tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Imran ayat 159 itu. Fa idza azamta, ini saya dulu nama anak saya itu gara-gara baca ini. Karena membaca surat Al-Imran ini lalu diberi nama Azam. Karena waktu itu ibunya pas yang bungsu itu. Ibunya melahirkan itu agak mingsleh, mau sungsang. Kebetulan saya di Jakarta. Ditelepon, kan saya pikir sebulan lagi melahirkan, ternyata pas di Jakarta segera melahirkan. Nggak mungkin lagi balik ini, waktunya sudah mau melahirkan. Ditelepon, terus dikabari ada kemungkinan sesar karena sungsang itu. Saya diam itu, nggak saya dampingi, kasihan. Terus saya ngobrol dengan batin saja dengan anak saya, itu keinginan saya aja batin, semoga Allah sampai, ya Allah, nah jangan bikin susah ibu, saya bilang gitu aja. Bermunajat sampai menangis ya. Saya tuh orangnya nggak tahu lah, gampang berair mata itu. Kemudian terus sedang mau dirujuk sama dokter itu untuk dibawa ke rumah sakit untuk operasi sesar. Kemudian sejam lagi ditelepon saya sama dari Malang waktu itu. Kebetulan ada keluarga juga. Mau segera di persalinan. Loh, jadi sesar? Enggak katanya. Diceritakan anak saya itu di dalam itu gerak itu nggak tahu waktu itu. Rame di perut ibunya itu. Tiba-tiba kok lurus itu. Saya anggap anak saya ini seorang yang pekerja keras itu. Lalu saya beri nama lah, kebetulan pas ngebaca surat ini, Al-Imran 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Lalu saya beri nama dia itu jadi Azam gitu. Azam. Jadi saya bilang ke anak saya itu, sekarang Bapak ngasih kamu nama itu tuh ada filosofinya, agar kamu bekerja keras, pekerja keras, pantang menyerah.
Itu azam namanya. Azam. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau ngasih nama anak itu ada filosofinya lah ya, jangan ngasal gitu. Sebab nama itu kan hak anak itu dikasih. Dikasih nama anak yang itu hak anak itu disebutkan dalam hadis. Hak anak itu kan satu diberi nama yang baik, karena insya Allah akan dipanggil nanti di akhirat dengan nama itu. Azam mana kan bagus, Abdullah hamba Allah kan enak itu dipanggil malaikat. Ya kan? Ini panggil nama macam-macam nama kita sekarang nih. Kemudian yang kedua adalah diberi ibu yang baik. Ya, al-mar'ah salihah. Yang ketiga diajarkan kepadanya Al-Quran. Ini tiga nih hak anak nih. Beri nama anak yang ada doa-doanya lah. Ya, dulu anak orang tua saya tuh ngasih nama saya tuh Azhar Muttaqin itu karena satu pengen saya itu kuliah di Al-Azhar Mesir. Karena beliau cita-citanya ke sana nggak nyampe. Ternyata saya malah kuliah di Riyadh, di King Saud University Riyadh. Saya bilang ganti saja nama saya ini Riyad Muttaqin, saya bilang, ketawa bapak saya. Muttaqin itu diambil dari surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Fa idza azamta, jika kamu berusaha dengan keras, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah suka orang bertawakal. Allah suka kamu bekerja keras, tapi lebih suka kamu bertawakal, kan begitu. Artinya memang sebenarnya dalam istilah kita umat Islam itu lebih dominan sebenarnya pasrah kepada Allah. Kalau persentasenya itu ya, kepasrahan itu menjadi dasar kita bekerja keras, ikhtiar. Karena dia dominan, dia menjadi dasar fundamental. Basicnya kita itu tawakal kepada Allah, tetapi harus kerja keras. Jangan dibalik. Sebab banyak keadaan-keadaan kita ini tidak bisa bekerja keras, usaha apapun. Maka kepasrahan kepada Allah itu penting sekali. Tapi jangan pernah lupakan untuk bekerja keras, berusaha dengan keras. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita tuh harus punya kepercayaan diri, tapi juga tawakal kepada Allah. Hadis Nabi juga mengatakan begini, ini kaitan, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya, mengenal dirinya, percaya dirinya, seharusnya dia makin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kenapa dasarnya itu adalah tawakal dulu sebelum kita bekerja keras. Kenapa? Karena dalam Islam itu basicnya lah selalu mengkaitkan kehidupan usaha kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita ini kan selalu bermohon, ya Allah berilah hamba ini hidayah, taufik wal inayah, kan begitu. Ya Allah beri kami ini hidayah. Hidayah itu petunjuk, jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi atau jalan terbaik yang akan kita tempuh, itu hidayah. Baik hidayatul ilmi, hidayah ilmu, hidayatul wahyi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hidayah-hidayah yang lain, banyak hidayah. Tapi kan tidak hanya cukup hidayah. Beri juga kita ini taufik, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Yang direstui Allah adalah usaha yang memang halal gitu, yang benar. Kalau sudah dapat hidayah dan taufik, lalu kita berharap apa? Al-inayah, pertolongan. Karena biar bagaimanapun kita ini adalah hamba Allah yang tetap saja lemah. Itulah dasar kerendahan hati dalam Islam. Itulah percaya di dalam Islam itu produknya kita akan mencapai kesuksesan, tapi hati tetap rendah. Hati itu pribadi seorang muslim. Beda dengan ujub tadi. Nah, lalu kemudian pertanyaan ini, apakah percaya diri bertentangan dan kebutuhan kita kepada Allah pada akhirnya? Ini ada pertanyaan. Enggak juga. Nabi menegaskan ini dalam doanya yang luar biasa di doa ini. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Kata Rasulullah, ya Allah, ini doa yang titip Rasulullah, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan, rahmatmu. Kita berusaha itu tujuanlah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Jangan terlalu diriku nih enggak ada, aku itu enggak ada itu. Nah, kalau ada orang bilang aku itu cuma ada 3 kan sebenarnya. Satu iblis, 4 katanya. Orang bilang, karena aku begini, akulah yang aku. Kalimat aku itu cuma ada 4 orang. Pertama adalah iblis, kedua Fir'aun,
ketiga Qarun, dan dia tadi yang bilang aku, dari siapa? Karena enggak ada aku. Semua atas izin Allah. Dan kemudian juga yang paling baik mengatakan kami. Allah tuh bahkan walaupun sang pencipta ya, sang pencipta, enggak ada siapa? Dunia ini kan cuma ada dua. Dia alam semesta ini dan seluruhnya itu ada khalik wal makhluk, cuma ada Allah dan ciptaan. Itu pun Allah tuh masih rendah hati dalam firman-Nya, coba. Dalam firman-Nya. Kalau memang terkait awal penciptaan, Allah menggunakan kalimat kami, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inni ja'ilun fil ardi. Memang awal penciptaan. Tapi dan selanjutnya Allah menggunakan kami itu. Gunakan kami itu. Kami itu menunjukkan bahwa memang Allah yang menciptakan, tetapi yang melibatkan dalam kelahiran kita itu kan, dalam proses reproduksi Allah menggunakan kalimat kami, dalam proses produksi Allah menggunakan kalimat aku. Gitu. Karena dalam proses reproduksi itu ada malaikat yang terlibat meniupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ada orang tua kita, ada bidan, ada dokter, sehingga kita lahir itu. Oleh kesuksesan kita ini sebenarnya juga adalah adanya pelibatan-pelibatan yang lain agar kita tetap rendah hati. Kesuksesan seorang ayah juga ada pengaruh solehahnya seorang ibu. Ayah anak-anak yang sukses jangan lupa juga doa orang tua. Makanya kita selalu melibatkan seorang saudagar atau majikan, pengusaha besar bagaimanapun, hormatilah pegawai-pegawainya, karena tidak akan bisa kita ini besar tanpa adanya mereka. Dan kita menganggap bahwa melibatkan mereka dalam segala aktivitas kita, berbagi rezeki dari mereka itu adalah sumber berkah. Itu dalam Islam ini tantangan ya. Karena di masa depan ini dunia akan semakin egois. Dengan munculnya teknologi namanya AI. Ini beberapa negara sudah melakukan pemecatan massal. Ya. Untuk mengurangi tenaga kerja, mengganti mereka dengan sesuatu yang jauh lebih efektif, yaitu AI itu. Ada 50.000 dipecat. Sehingga luar biasa pengaruhnya sekarang. Tapi kita yakin perusahaan kalau dipimpin seorang yang muslim nggak akan melakukan itu. Nggak akan melakukan itu. Karena bagi kita itu bukan sebatas efisiensi dan efektivitas ekonominya, tapi apa dampak kemaslahatan kita bisa berikan dari apa yang kita lakukan itu. Makin kita mikirin orang lain, makin besar itu perusahaan. Itu rumus Islam kan. Coba saja Bapak Ibu. Saya sering bilang tuh pada yang lagi mulai merintis usaha, wirausaha. Oke, sekarang kamu sebenarnya wirausaha yang paling bagus itu kan syarikah. Inna bisyarikati barokah. Dalam syarikat ini ada berkahnya. Makanya rata-rata yang besar-besar itu kan perusahaan-perusahaan PT itu. Corporate, kerjasama banyak orang. Kenapa sholat kita ini 27 derajat dibandingkan kita sholat fardu? Karena kesamaan. Kita sering terkoneksi itu. Koneksi antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Karena derajat kita tetap terjaga. Keberkahan diberikan kepada seluruhan. Yang keberkahan itu bisa jadi muncul dari keikhlasan, kekhusyuan yang ada di antara mungkin sebagian di antara kita, yang kemudian juga berimbas kepada kita. Tidak semua yang khusyuk itu. Jadi yang tidak khusyuk dapat, bahasa kita itu apa namanya? Apa itu? Sumbangan antar itu ya. Bahasa Indonesia lupa. Jadi yang lebih khusyuk memberikan keberkahan kepada yang sebelahnya. Itu namanya kebersamaan. Jadi kalau kita perusahaan itu ya, semakin saya bilang begini. Pertama syarikah. Kalau tidak ada syarikah, kalau tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, modal pribadi sendiri, oke, nggak masalah. Tapi mulailah berpikirlah mulai dari sekarang, segera punya karyawan. Itu mentalitas pengusaha Islam itu begitu. Loh, nanti kan kalau punya karyawan kita akan mengurangi penghasilan. Percaya sudahlah.
Rezekinya Allah yang nanggung kok. Dan rata-rata begitu. Makin banyak karyawan, makin banyak keberkahan. Makin hari kita mikirkan orang dan berbagi rezeki kepada orang lain dari harta yang kita dapat, makin kita akan menjadi berangkas Tuhan dalam bahasanya Mario Teguh itu. Oh, kalau berangkasnya negara, kita bisa kaya raya, kebayang kalau kita menjadi berangkasnya Tuhan. Allah titip nih uangku untuk diberikan kepada yang lain, makin kaya raya. Coba lihat tuh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kan niatnya Abdurrahman bin Auf itu pengen jadi miskin, saking dia khawatir dengan kekayaannya ini menjadikan dia kemudian masuk surga itu menjadi merayap itu kan, ngesot itu, takut. Jadi itu kesempatan waktu perang Khaybar itu, perang Tabuk nggak salah. Datang sahabat setelah perang menemukan kurma-kurmanya pada busuk semua. Waduh, pusing. Gak bisa dijual tuh kurma-kurma. Sahabat kan ditinggal perang sama Abdurrahman bin Auf. Wah, ini kesempatan nih saya jadi miskin bahasanya gitu. Akhirnya dibelilah semua kurma-kurma tadi dengan harga bahkan lebih mahal daripada biasanya. Lah sekarang dalam hitungan perdagangan kita beli barang untuk dijual nggak laku kan jadi rugi kita itu hitungannya. Rugi. Tapi apa yang terjadi? Bukannya makin miskin tuh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Makin kaya raya, makin kaya raya. Makin Allah kasih berkah hidupnya itu. Benar kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu saking dia dermawan itu, Allah kasih anugerah itu. Orang lain buka batu ketemu tai kurma, tai onta itu. Abdurrahman buka batu ketemu emas itu. Tapi kalau dibahas lebih lanjut itu sebenarnya sumber kekayaan Abdurrahman bin Auf selain dia berbagi, mentalitinya itu mental orang kaya yang diajarkan Nabi. Mental yang tidak mau bergantung kepada orang lain, mental yang mandiri, percaya diri untuk mencapai kemajuan dengan kemampuan sendiri. Abdurrahman bin Auf. Jadi itu kata Rasulullah tadi, jangan biarkan ya Allah itu. Biarkan sekejap mata, jangan kau lepaslah itu, jangan lepas. Perbaikilah semua urusanku ini. Aslih sya'ni kullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang aku menghamba kepadanya kecuali kepada Engkau. Aku enggak menghamba kepada harta, enggak menghamba kepada dunia, hanya menghamba kepada Engkau ya Allah. Jadi dari sini kita paham sebenarnya bagaimana rumusan kenapa Allah ciptakan kita itu menghamba kepada Allah itu bukan kita makin jauh, makin tertinggal, makin hebat sebenarnya. Kalau hidup kita ini menghamba kepada Allah, makin dahsyat kita ini. Makin berdikari, makin mandiri, makin punya keberanian, makin pengen untuk maju. Karena kita menghambanya kepada Allah. Kan begitu seharusnya rumus, aku ciptakan manusia untuk menjadi hamba. Apa hubungannya hamba diciptakan manusia sebagai hamba Allah, menghamba kepada Allah, dengan kita sebagai khalifah yang tujuannya untuk memakmurkan dunia. Memakmurkan dunia sebagai hamba Allah, kita akan menjalankan dengan sungguh-sungguh di bawah perlindungan dan bantuan dari Allah SWT. Itu jauh lebih hebat. Peperangan besar itu kan, apapun yang terjadi kalau sudah karena Allah itu kan bisa dimenangkan. Sampai detik ini tuh ditanya orang Palestina, apakah yakin kalian itu bisa memenangkan perang dengan Palestina? Mereka mengatakan 100%, mi'ah. 1000% mereka itu yakin akan memenangkan itu. Ya, selain juga bisyarah ya, pada akhirnya nanti kan Palestina itu akan dikuasai umat Islam. Tapi kapan? Hanya Allah. Yang kita lakukan hanya terus berusaha, jangan patah arang. Saudara kaum muslimin berbahagia, lalu bagaimanakah sebaiknya kita ini meningkatkan kepercayaan diri? Tentu yang pertama, sekali yang paling fundamental adalah memperkuat iman dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat adalah pondasi kepercayaan diri ya, yang dalam Islam itu bahwa kita yakin Allah ma'ana. Allah ma'ana. Wala tahinu wala tahzanu, kata Allah dalam surat Al-Imran 139. Jangan pernah merasa lemah, wala tahzanu, janganlah merasa bersedih hati, wa antumul a'laun, sebab kalian tuh tinggi derajatnya sebenarnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini saya tuh makin yakin subhanallah kalau dalam diskusi-diskusi ilmiah, diskusi-diskusi dimanapun, siapa agama apa yang sekarang paling bisa menjadi solusi persoalan di dunia ini? Islam nomor satu. Yang ngomong bukan Islam. Islam. Ini agama yang sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh menjalankan agama itu, insya Allah menjadi solusi. Istri yang selingkuh, Islam tuh. Anak yang durhaka, Islam. Apa lagi? Masalah narkoba, Islam. Karena kita straight gitu, taat pada hukum itu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis Nabi juga mengatakan begini, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif wa habbu ilallah wa fi kulli khair. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan dalam segala hal kekuatan itu memang terbaik. Ini dalam seri Etos Kerja Islam, saya pernah baca dalam buku Nurul Khalis Majid Islam dan Peradaban itu. Yang hilang dari umat Islam itu ya konsep etos kerja itu. Etos kerja itu dibangun oleh satu niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua ihsan. Ihsan itu adalah kerja yang paling efektif, efisien. Itqan itu teliti dan telaten. Allah yuhibbu idza amila amalan ayyutqina. Allah suka kita itu kalau bekerja telaten, teliti. Yo gambaran itu kalau telaten teliti itu ya mirip kalau orang dokter, calon dokter di Jepang, kalau dia mau lulus dokter bedah, syaratnya apa? Dia bisa bikin origami itu, boneka kertas tuh dari kertas yang hanya bisa dilihat lembarnya pakai mikroskop. Saking kecilnya, Pak. Kalau dia bisa bikin origami dari kertas kecil itu, lulus dia. Itu namanya itqan. Ya seperti ibu-ibu yang ya kalau sekarang tuh mungkin teknologi mikro gitu ya. Mikro yang kecil-kecil itu bagian dari itqan. Teliti, telaten, detail seperti orang melukis itu. Itu Islam tuh, Allah tuh suka orang tuh begitu tuh. Namanya itqan. Nah itu. Ketiga adalah orang yang kuat. Ya, dalam Islam itu jadi orang kuat itu bagian dari etos kerja seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah mengenali dan mengembangkan potensi diri. Dalam hal ini adalah ya mungkin sama dengan konsepnya Muhammadiyah itu, Islam berkemajuan, Muslim berkemajuan, potensi diri, potensi dalam hal keilmuan. Jadi Islam berkemajuan itu adalah Muslim yang knowledgeable, Muslim yang tahu, paham semua, yang berpengetahuan. Yang kedua Muslim yang skillnya ada, punya keterampilan, itu Muslim berkemajuan itu begitu. Dan jangan lupa yang ketiga, rendah hati. Kemudian cara yang ketiga adalah belajar dari kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran, Sunnah, sirah sahabah, wal muslimin. Ya seperti tadi perang Ahzab, kemudian perang Konstantin itu potensi semangat percaya dirinya Muhammad Fatih itu kan luar biasa. Dan itu karena Muslim, makanya dia mengatakan teriak setelah dia bisa menaklukkan Konstantin itu. Nabi kami tidak pernah bohong, Nabi kami tidak pernah bohong, teriak dia. Nabi kami tidak pernah bohong. Ya karena memang dulu dianggap nggak mungkin. Ternyata bisa ditaklukkan. Dan dia berhasil melaksanakan bisyarah Rasulullah sebagai sebaik-baik pemimpin dan pasukanlah sebaik-baik pasukan. Perang Ain Jalut juga itu kan perang luar biasa dahsyat itu. Terjadi pada tahun 658 Hijriah itu. Di daerah namanya itu Sumur Harut. Sekarang dikenal Sumur Harut, Lembah Yizril. Ain Jalut itu kan dianggap perang gila kalau ngelawan Mongol Hulagukan itu. Damaskus, Baghdad itu habis, jutaan orang. Jadi Pak, kadang-kadang saya itu merinding ya. Umat Islam itu pernah dibantai sampai jutaan. Saya tuh ya Allah jangan sampai kejadian. Kadang nangis lah ya. Ini yang sudah meninggal ini sudah ratusan ribu Palestina. Ya Allah jangan sampai jutaan hanya untuk menyadarkan umat manusia. Tapi Allah bisa saja melakukan itu kan. Karena bagi kita, tetap kita sadar bahwa mati syahid itu mati yang mulia. Tapi karena ya Allah jangan terulang kembali yang pernah terjadi kepada umat Islam pada masa dulu. Dibantai jutaan, Baghdad itu penuh dengan darah di mana-mana, kepala seperti piramid, ngeri lakukan. Dan dengan kepercayaan diri yang sombong, tadi percaya diri yang sombong tadi akan menaklukkan Mesir di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Tapi apa yang dilakukan oleh Sultan Saifuddin Qutuz? Dikirimlah orang yang ingin supaya dia menyerah, yang apa terjadi? Dipenggal tuh kepala yang ngutus. Sampai panik itu para menteri-menteri. Ini kenapa nih? Kita tunduk sajalah. Orang kalau dengar Mongol itu begidik gitu sudah.
Ini dengkul udah goyang dengar itu. Tapi Sultan Qutus enggak itu. Malah dipenggal kepala, makin marah kan. Tapi sekali lagi, coba Allah tuh kalau ingin mengalahkan, memang kalau di atas kertas, kalau dikirim pasukan Mongol 60.000 itu habis tuh Mamluk. Di atas kertas. Tapi Allah bikin gonjang ganjing, seperti sekarang Allah bikin Amerika gonjang ganjing. Kan gampang saja itu. Supaya kemudian fokus untuk membantu Israel kan jadi terbagi. Itu Allah berkehendak, karena pasukan Allah tidak hanya pasukan masalah, itu juga pasukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dia utus hanya 20.000. Itu pun sudah luar biasa, karena diutus juga pasukan paling, ibarat kita paling sakti. Tapi ya Sultan Qutus ya, atau Sultan Saifuddin Qutus itu bersama Baibars panglimanya bisa mengalahkan, sempat hampir kalah waktu itu. Nah, sekali teriakannya, wa Islamah, wa Islamah, gitu. Mengangkat kepercayaan diri umat Islam untuk bersatu kembali, akhirnya bisa tuh dikalahkan pasukan yang mengerikan itu. Percaya diri itu, Pak. Ya sama ketika umat Islam waktu perang melawan Belanda itu kan. Takbir Allahu Akbar itu menunjukkan kepercayaan diri. Apapun terjadi kita bisa menang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini percaya diri muslim itu selalu seperti itu. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara ketiga untuk membangun kepercayaan, keempat adalah membangun hubungan positif dengan sesama. Jangan bekerja sendiri, harus kerja bareng-bareng. Kemudian yang terakhir adalah melakukan amal soleh dan membantu orang lain. Karena dalam Islam itu kita menabur apa, menyemai apa. Kalau kita menabur kebaikan, menolong orang lain, orang lain pun akan menolong kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jadi kita berbuat baik sebenarnya adalah untuk kita sendiri. Kita suksesnya kan juga karena bantuan orang lain. Maka bercerminlah. Ini kenapa sih mencapai ini, menggapai itu kok susah sekali, bantuan kok susah sekali. Cobalah, jangan-jangan kita dulu juga sulit ngebantu orang lain. Saya pernah negur keluarga kami di Kalimantan waktu itu. Dia itu tidak suka dengan salah satu keponakannya itu, bikin susah dititip sama keponakan di rumah. Dimarah-marahin, apa sih dititip begini begitu. Coba saya bilang jangan begitu. Suatu saat kalau kita nitip anak kita ke orang lain digitukan, mau apa tidak? Jadi kalau kita yang menabung kebaikan untuk diri kita, cobalah memperbanyak kebaikan untuk orang lain. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong hamba yang lain. Jadi kepercayaan diri tadi juga ya karena kita mendapat support dari banyak orang karena niat. Makanya satu titip terakhir ini, kenapa itu rahasianya? Kenapa kamu wahai Muhammad Al-Fatih, kata ibunya, bisa menaklukkan Konstantinopel itu dengan 3. Satu, dengan Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, ini dasar keimanan. Kedua, dengan memperkuat strategi dan persenjataan dan strategi militer, ini ilmiah betul, sains. Yang ketiga apa? Kasih sayang. Kasih sayang kepada sesama, kasih sayang kepada manusia. Membebaskan Konstantinopel itu untuk menebarkan kasih sayang. Saudara kaum muslimin berbahagia ini, kalau kita menggali sekali lagi, kepercayaan diri sebagai seorang muslim itu mutlak harus dilakukan. Tapi syaratnya adalah kita lakukan dengan dasar keimanan. Kita percaya diri karena di belakang kita ada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang banyak fakta-fakta yang terjadi, umat Islam tidak akan bisa terkalahkan karena aktor utama di belakang perjuangan mereka adalah Allah. Itu disampaikan kan oleh orang Israel itu. Kita bunuh pemimpin mereka nggak ada gunanya, karena aktornya bukan pemimpin mereka, bukan, itu aktor utama dan perjuangan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin berbahagia, ini insyaallah menjadi pembelajaran kita bersama. Semoga kita umat Islam selalu terbimbing dengan ajaran yang mulia ini dan selalu menjadi khairul ummah wa khairul insan fid dunya wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.